Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Didor Absisal Kunio, NIM 18010400067. Saya salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan biologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Pernahkah teman-teman mendengar hewan dikelompokkan? Ada hewan liar, ada hewan peliharaan, dan ada hewan ternak. Lalu, apa itu pengelompokan? Dan tujuannya apa dikelompokkan? Ayo simak video berikut ini. Klasifikasi makhluk hidup. Kompetensi dasar mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Indikator pencapaian mengidentifikasikan benda-benda di sekitar, membedakan makhluk hidup dan tak hidup, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan sistem klasifikasi. Kita harus mengetahui apa itu klasifikasi. Pengertian klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, dan daerah penyebaran. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup adalah taksonomi. Pelopor taksonomi adalah Bapak Carolus Linnaeus. Tujuan klasifikasi. Adapun beberapa tujuan klasifikasi diantaranya mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri, bentuk tubuh morfologi, dan anatomi dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Tahapan klasifikasi. Yang pertama, pengamatan sifat makhluk hidup. Yang kedua, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan pada ciri yang diamati. Yang ketiga, pemberian nama makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem klasifikasi buatan merupakan klasifikasi yang dibuat berdasarkan sifat morfologi atau bentuk fisiknya. Yang kedua, sistem klasifikasi alami yang dibuat untuk tujuan praktis. Yang ketiga, sistem klasifikasi filogenik yang didasarkan pada hubungan kekerabatan antar organisme berdasarkan proses evolusinya. Ciri-ciri makhluk hidup: bernapas, bergerak, memerlukan makanan, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan beradaptasi. Benda-benda yang bisa kita amati di sekitar kita, kemudian kita akan mengklasifikasikannya berdasarkan karakteristik yang diamati. Ini merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan klasifikasinya. Dan benda-benda ada yang hidup dan ada yang tak hidup. Urutan takson pada makhluk hidup. Pada tumbuhan dimulai dari kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies.
Pada hewan dimulai dari kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan famili, ordo, genus, atau spesies pada hewan dan tumbuhan. Mencatat nomornya, kemudian melanjutkan membaca nomor berikutnya. Lalu, membuat daftar kunci determinasi sesuai dengan kunci determinasi. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan Robert H. Whitaker. Dimulai dari kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Yang pertama, kingdom Monera. Kingdom Monera merupakan kingdom pertama dalam sistem klasifikasi makhluk hidup dalam sistem klasifikasi 5 kingdom. Ciri-cirinya adalah selnya tidak memiliki membran inti atau bersifat prokaryotik, bersel satu atau uniseluler, dan cara berkembang biaknya dengan cara membelah diri. Kingdom Monera terdiri dari bakteri dan alga biru. Ini merupakan contoh dari bakteri dan alga biru. Kingdom kedua adalah kingdom Protista. Merupakan kingdom kedua dalam sistem klasifikasi makhluk hidup berdasarkan klasifikasi 5 kingdom. Kingdom Protista memiliki sifat seperti hewan yang disebut protozoa dan ada yang memiliki sifat tumbuhan yang disebut alga. Ini merupakan contoh dari kingdom Protista. Kingdom Fungi. Kingdom Fungi merupakan kingdom ketiga dalam sistem klasifikasi makhluk hidup berdasarkan sistem klasifikasi 5 kingdom. Fungi ada yang bersel tunggal, ada yang bersel banyak. Fungi yang bersel banyak, tubuhnya terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Perkembangbiakan pada fungi dilakukan secara generatif maupun secara vegetatif. Ini merupakan contoh dari fungi. Yang keempat adalah kingdom Plantae. Kingdom Plantae dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok tumbuhan lumut atau Bryophyta. Yang kedua, kelompok tumbuhan paku atau Pteridophyta. Dan yang terakhir adalah kelompok tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Ini merupakan contoh tumbuhan lumut. Ini merupakan contoh tumbuhan paku. Terakhir adalah contoh tumbuhan berbiji. Kingdom Animalia. Kingdom Animalia dibagi menjadi 2 berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang. Kelompok hewan bertulang belakang disebut vertebrata atau hewan tidak bertulang belakang disebut avertebrata. Kelompok hewan tak bertulang belakang antara lain Porifera, Coelenterata, Vermes, Mollusca, dan Arthropoda. Ini merupakan contoh hewan tak bertulang belakang. Kelompok hewan vertebrata dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, Fisges, kedua amfibi, ketiga reptil, keempat aves, dan yang terakhir adalah mamalia. Ini merupakan contoh hewan yang bertulang belakang atau vertebrata. Sekian
Sekian dan terima kasih.